Halo dulur-dulur cakcuk sa-Indonesia. Tetap semangat ya lur. Dan selalu jaga kesehatane. Kali ini cakcuk akan menceritakan alur sebuah film terbaru yang berjudul Paradise Cove. Film ini bergenre thriller dan baru dirilis di tahun 2021, tepatnya pada tanggal 12 Februari. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel Cakcuk ya dulur, ben tetap semangat nge-review film setiap minggunya. Matur nuwun. Film ini menceritakan tentang seorang mantan hot model seksi yang menjadi tunawisma sekaligus psikopat yang mengganggu kehidupan pasangan yang baru saja pindah ke rumah barunya di pantai Malibu ini. Oke, wes gak usah kesuwen, siapno cemilan, odot, ambek kopi, dan longgo sing ganteng. Diawali dengan dua sejoli pasangan suami istri beserta anjingnya yang menuju ke Malibu, kawasan pantai yang sangat indah yang ada di California. Ya, mereka adalah Knox dan Tracy. Juga anjingnya bernama Gary. Tibalah mereka sampai di sebuah rumah yang berada di bibir pantai itu. Rumah ini adalah warisan dari ibu Knox yang sudah meninggal. Knox berencana akan merenovasinya dan menjualnya kembali. Seperti rumah tak berpenghuni pada umumnya, rumah ini sangat-sangat berantakan dan menimbulkan bau yang tak sedap. Setiap sudut ruangan benar-benar sangat berantakan, termasuk kamar mandinya. Saat Tracy memeriksanya, kelihatan dari raut wajahnya bahwa ruangan itu sangatlah jorok. Dan mereka pun mulai membereskan setiap sudut-sudut ruangan itu. Terlihat Stacy yang sedang duduk di atas klosetnya dengan memegang sebuah tespek kehamilan. Tampak raut muka yang sangat kecewa karena hasil tespek itu menunjukkan garis 1 yang artinya negatif. Malam pun tiba dan mereka menikmati malam itu dengan minum minuman cokrik sambil menikmati suasana dan deburan ombak pantai. Di tengah malam, Knox mendengar ada suara aneh di luar sana. Tak lama kemudian, ia pun turun untuk memeriksanya dan menemukan sebuah shower yang menyala. Ketika sedang memeriksa bagian bawah rumah tersebut, ia pun dikagetkan karena melihat seseorang wanita yang sedang mandi. Ya, wanita ini adalah Bree. Meskipun melihat Bree telanjang karena sedang mandi, ia tampak tak menghiraukan dan masuk kembali ke rumahnya. Seketika polisi datang dan menjelaskan kepada mereka bahwa Bree adalah seorang tunawisma yang sudah lama tinggal di bawah rumah tersebut. Pagi pun tiba dan mereka terbangun dikagetkan dengan suara Bree yang sedang ngomel-ngomel, dan Knox pun turun untuk berbicara dengannya. Ia menjelaskan bahwa rumah ini akan direnovasi dan itu sangat berbahaya jika Bree tinggal di bawahnya. Tak disangka Bree menyebut bahwa ia mirip dengan ibunya dan Knox pun tampak terkejut. Knox merasa aneh akan tingkah laku dan cara berbicara Bree, seperti orang stres. Akhirnya pun ia memberi uang kepada Bree agar mencari tempat tinggal lain. Scene berpindah di mana Knox berada di kantor pengembang. Ia ingin mengubah rumah itu dengan 2 kamar mandi dan 2 kamar tidur. Namun si pengembang menolak karena itu melanggar peraturan di daerah tersebut. Knox pun tampak kesal dan meminta Griff untuk mengerjakannya. Awalnya Griff menolak, namun ia akhirnya setuju setelah mendapat penawaran tambahan bayaran. Terlihat Stacy yang sedang olahraga lari di sepanjang bibir pantai. Ia disapa oleh tetangganya yang bernama Pam dan Mike. Mereka pun berkenalan dan mengobrol. Ketika sampai di rumah, ia dikagetkan karena Bree berada di dalam rumah tersebut. Ia pun bercerita tentang mertuanya, yaitu ibu Knox yang bernama Patricia, telah merebut rumah itu dari Bree.
dengan membayar pajak hingga mempunyai akta rumah tersebut. Dan Stacy pun tampak ketakutan. Menarik iki, Cok. Oke, lanjut. Griff dan tim pun melakukan pembongkaran. Knox mendapati foto-foto Bray pada masa mudanya. Pada album itu, Bray memang terlihat sangat cantik dan seksi. Ia pun menyimpannya. Terlihat Bray yang sedang berbelanja di sebuah toko. Saat keluar dari toko tersebut, ia tampak menabrakkan trolinya berkali-kali ke mobil yang diparkirkan itu. Dan ia pun pergi. Tak lama muncul pemilik mobil tersebut dan terlihat tampak syok atas apa yang dilihat pada mobilnya. Sadar yang melakukan itu adalah Bray, ia mencoba mendatanginya dan terjadilah perdebatan. Seakan semuanya baik-baik saja hingga mereka berpelukan. Namun tak disangka, sebuah pisau menancap di perut wanita tersebut. Ya, Bray ini telah membunuh wanita tersebut. Malam pun tiba. Knox dan Stacy yang tengah asik bercocok tanam tiba-tiba terganggu oleh bau dari bawah rumah tersebut. Ternyata Bray merokok dan Knox pun menegurnya. Seperti orang stres, Bray berbicara ngalor ngidul seakan tak menghiraukan kata-kata Knox. Setelah menjelaskan kepada Stacy, mereka pun melanjutkan aksi berwik-wik rianya. Lagi-lagi mereka diganggu dengan suara-suara aneh dari bawah rumah. Dan Stacy curiga seakan-akan Bray masuk di dalam rumah tersebut dan meminta Knox untuk memeriksanya. Namun ia tak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kembali dengan aktivitas merenovasi rumah, Griff dan Knox pergi untuk mencari beberapa bahan. Singkat cerita, Knox yang sedang mandi tiba-tiba muncul Bray dari belakang. Ia yang sama sekali tak menyadari bahwa itu wanita bukan Tracy, melainkan Bray. Disinilah Bray memainkan tangan dan jari jemarinya. Ia menikmati sentuhan-sentuhan tangan Bray hingga mengkocok-kocok rudal si Knox. Lalu ia pun tersadar bahwa itu adalah Bray. Seakan tak berdaya, ia pun membiarkan Bray memainkan rudalnya. Jancuk kenaan cuk. Stacy mencoba menghubungi beberapa panti sosial untuk Bray dan menemukan sebuah berita tentang keluarga Bray. Ya, diberitakan bahwa tragedi di Malibu, tepatnya di Malibu Canyon Road, telah terjadi kecelakaan yang menewaskan produser film yang bernama Stephen Levy dan putranya yang berusia 9 tahun. Tak lain dan tak bukan mereka adalah suami dan anak dari Levy Bray. Sejak saat itulah Bray terlihat stres dan seperti orang gila. Beberapa saat mereka tersadar bahwa Gary anjingnya telah hilang dan mereka mencarinya di sepanjang pantai hingga memasang poster agar Gary ditemukan. Di pagi harinya Gary pun muncul dan ia sedang melahap makanannya yang berada di bawah mobil Knox. Sepertinya ada yang sengaja menaruh makanan tersebut di bawah mobil. Dan benar saja, Gary pun terlindas saat Knox akan memundurkan mobilnya. Knox yang tak sadar dan tak tahu apa-apa merasa sangat bersalah kepada istrinya Stacy. Seperti malam-malam sebelumnya, Knox terbangun karena mendengar keributan dari bawah rumah tersebut. Ya, kali ini Bray bersama 2 orang homeless. Knox datang dan memaksa mereka untuk pergi. Pagi pun tiba. Kali ini Bray akan mengacaukan tukangnya si Griff yang sedang memasang lampu. Dengan sengaja, ia menendang tangganya yang sedang digunakan itu. Akibat dari perbuatannya itu, tukangnya si Griff terjatuh hingga tak sadarkan diri. Aksi Bray belum cukup sampai di sini. Setelah ia sempat meneror Tracy saat lari-lari di pantai, malamnya pun aksi itu dilanjutkan dengan memecahkan kaca baru di rumah tersebut. Knox dan Tracy yang ingin melihat jendela barunya itu dari luar, mendapati kacanya itu pecah di hadapannya, dan Bray pun ditangkap lalu dijebloskan sementara ke penjara. Namun keesokan harinya, Bray dibebaskan karena mendapat jaminan.
Agen dari dinas sosial yang sempat ditelepon oleh Stacy akhirnya pun datang. Ia akan membawa Bre ke panti asuhan. Namun Stacy menjelaskan bahwa Bre sedang berada di dalam tahanan. Sang agensi pun kecewa karena tak bisa membawa Bre pada waktu itu juga. Pada kenyataannya, Bre sudah bebas dan menyelinap masuk ke dalam rumah. Saat masuk ke kamar mandi, ia mendapati hasil tes pack Stacy yang ternyata positif. Keisengan Bre pun berlanjut. Ia membuang hasil Stacy yang tadinya sudah positif dan merubahnya dengan hasil tes urin milik Bre yang tentu saja negatif. Dan lagi-lagi Stacy yang tak menyadari akan semua itu mendapati hasilnya masih saja negatif. Berpindah kepada Knox yang sedang ditagih pembayaran mingguannya oleh Griff. Setelah sempat terjadi perdebatan masalah gaji, ia pun pergi ke bank untuk mengambil uangnya. Setelah sampai di rumah, ia menyimpan uang tersebut di dalam amplop dan menaruhnya di laci dapur. Keesokan harinya, ia mendapati uang tersebut hilang dari dalam lacinya. Ia dan Stacy pun menggeledah seisi rumah itu untuk mencari uang tersebut sampai malam hari. Tak disangka, Bre yang lagi-lagi membuat bau asap itu mengejutkan Knox. Seakan sadar apa yang dilakukan Bre, ia pun berlari dan menghampirinya. Dan benar saja, Bre membakar uang-uang tersebut. Berpindah ke Griff yang telah mengetahui pelaku penyebab temannya itu jatuh saat bekerja dan uang gaji yang telah dibakar sesuai info dari Knox. Ia pun mendatangi Bre dan berencana membunuhnya. Namun itu tidak terjadi, dan pada saat Griff akan pergi, malah Bre yang memukul Griff dengan palu hingga ia tewas. Film berlanjut ketika Knox yang didatangi pihak perizinan karena melanggar aturan daerah dengan 2 kamar mandi dan 2 kamar tidurnya itu, hingga Stacy yang masuk rumah sakit dan dinyatakan keguguran. Mereka pun terkejut karena Stacy ternyata hamil, padahal hasil yang ia dapat selalu negatif. Knox mendapat telepon dari nomor Stacy, yang ternyata itu adalah suara Bre yang telah mencuri HP Stacy. Bre mengatakan bahwa ialah yang mengganti hasil milik Stacy tersebut. Setelah mendapat kebenarannya, ia pun menjadi murka dan mencekik Bre hingga tak sadarkan diri. Ia pun memasukkannya ke dalam mobil dan berniat membuangnya. Tanpa ia sadari, terpal penutup mobil yang untuk menutupi tubuh Bre ikatannya terlepas. Mobil patroli yang mengetahui akan hal itu memberhentikan mobil Knox. Knox yang tegang dan ketakutan saat polisi memeriksanya. Ternyata tak ada apapun di mobil itu termasuk tubuh Bre. Polisi menaruh curiga kepada Knox karena mereka telah menemukan mayat Griff dan palu milik Knox. Dan ia pun dibawa ke kantor polisi. Setelah diinterogasi, Knox pun dibebaskan karena tak ada bukti. Bre menyelinap masuk saat Stacy tertidur dan memukul kepala Stacy. Knox yang tiba di rumah mendapati rumahnya dalam keadaan tidak terkunci dan mendapati Stacy yang sudah ditawan oleh Bre dan 2 orang temannya itu. Perkelahian pun terjadi. Beruntung Knox yang bisa membunuh 2 orang tersebut, namun tidak dengan Bre. Setelah memukul kepala Knox, Bre berniat akan membakar rumah tersebut. Knox bangkit dan segera membebaskan Stacy. Ia pun mengejar Bre yang sudah bersiap untuk membakar rumah tersebut. Di sini Bre menceritakan bahwa ialah yang telah membunuh ibu Knox karena merebut rumah itu dan menjadikannya gelandangan, yang menyebabkan ia ditinggal suami dan anaknya. Ia juga sengaja mengacaukan rem mobil suaminya dan menyebabkan kecelakaan. Dan tanpa disadari, anaknya juga berada di dalam mobil tersebut. Maka dari itu, Bre menjadi seorang tunawisma yang stres dan membunuh siapapun orang-orang yang mengganggunya. Sesaat rumah itu pun terbakar dan perkelahian antara Knox dan Bre pun terjadi. Air laut yang mulai pasang itu pun membuat mereka hanyut. Namun perkelahian itu pun tetap berlanjut, yang pada akhirnya perkelahian itu pun dimenangkan oleh Knox dengan membenturkan kepala Bre di bebatuan, dan Bre pun tewas. Film pun tamat. Ya, film ini menunjukkan bahwa keluarga adalah satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidup ini. Terlepas dari apapun cobaan yang dia hadapi, keluarga adalah hal yang paling utama. Oke,
Sekian alur cerita film ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Cak Cok Yodolor. Akan ada film-film terbaru yang menarik untuk diulas. Saya pamit undur diri dan salam Cak Cok. Goodbye.